Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha memperbaiki keadaan dan memulihkan keadaan hambanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan hidup bersama nama Allah yang sangat erat kaitannya dengan cinta, kelembutan dan kasih sayang. Nama Allah Al-Jabbar, Allah yang maha memperbaiki keadaan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Jabbar. Mari kita dinginkan hati kita dengan mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Di dalam surat Al-Hasyr tadi, Allah menyebut salah satu namanya dengan Al-Jabbar, maha memperbaiki keadaan dan memulihkan keadaan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar terambil dari kata Jabirah, yang artinya adalah kayu yang digunakan untuk menopang tulang, untuk mengembalikan kepada keadaan yang semula setelah mengalami patah. Atau semacam gips, atau batu kapur yang digunakan untuk membalut kaki yang patah, lalu dikembalikan ke posisi semula agar tidak berubah posisinya. Dari nama itu, dari akar kata itulah Allah subhanahu wa ta'ala memilih namanya, yaitu Al-Jabbar, yang maha memperbaiki keadaan, yang maha memulihkan keadaan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nama Allah Al-Jabbar ini adalah nama yang diperuntukkan untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang sedang remuk redam, untuk orang yang sedang mengalami kesedihan. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka, wahai orang-orang yang sedang menderita, yang sedang remuk redam, datanglah kepada aku, maka aku akan memulihkan keadaan. Sahabat-sahabat dalam kebaikan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Al-Jabbar ingin memanggil seorang wanita yang mungkin dizalimi oleh suaminya, lalu berkata, siapa bagimu selain Allah Al-Jabbar? Allah ingin berkata kepada karyawan yang dizalimi atasannya, siapa bagimu selain Al-Jabbar? Allah memanggil orang-orang yang ditipu dalam berbisnis dengan mitra bisnisnya, siapa bagimu selain Al-Jabbar? Bagi orang-orang yang teraniaya, siapa selainmu selain Al-Jabbar? Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penderitaan terbagi dua. Ada penderitaan fisik, ada penderitaan jiwa. Ada luka fisik, ada luka jiwa. Jika para dokter hanya mampu mengobati penderitaan fisik, tapi Allah Al-Jabbar, dia bukan hanya memperbaiki dan memulihkan penderitaan fisik, tapi dia memulihkan penderitaan dan luka fisik sekaligus penderitaan dan luka hati. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada orang yang tangannya patah, dokter hanya melakukan mengembalikan tulang itu ke posisi semula, kemudian membalutnya dengan gips atau batu kapur agar tidak berubah posisinya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang menyambungkan kembali tulang tadi? Siapa yang merekatkan kembali tulang itu? Dialah Al-Jabbar, dialah Allah yang memperbaiki yang rusak, memulihkan keadaan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya Allah merekatkan kembali tulang yang tadinya patah tadi? Allah perintahkan kepada sel-sel yang tadinya tidak bekerja untuk bekerja kembali. Kemudian setelah sel itu bekerja kembali, tulang itu pun melekat, tersambung kembali. Setelah tersambung, Allah memerintahkan sel-sel untuk diam dan tidak lagi bekerja. Lihat betapa sering kita terluka, luka itu sembuh
tanpa kita perintah, sembuh dengan sendirinya. Itulah yang dilakukan Allah Al-Jabbar jika kita mengalami penderitaan fisik, luka, patah tulang. Jika itu yang dilakukan Allah Al-Jabbar terhadap penderitaan fisik kita, lalu bagaimana jika kita mengalami luka batin, luka jiwa? Pastilah dia akan lebih peduli lagi untuk mengobati luka kita, untuk memperbaiki dan memulihkan jiwa kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya salah satu doa Rasulullah SAW adalah, ya jabira kulli kasir, wahai Allah yang memperbaiki orang yang lemuk ledam, wahai Allah yang memulihkan keadaan orang yang sedang menderita, sedang bersedih, ya jabira kulli kasir. Sahabat-sahabat dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah Al-Jabbar adalah nama yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang lemah, yang tak berdaya dan dizolimi. Karenanya tidak heran Rasulullah SAW salah satu doanya adalah, Allahumma rzuqni hubbal masakin. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki untuk mencintai orang-orang miskin. Kenapa demikian? Dalam hadis Rasul yang lainnya, beliau bersabda, al-masakin wal khaifun fi kanfillah. Sesungguhnya orang-orang yang miskin dan orang-orang yang sedang merasakan takut ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah Al-Jabbar, Maha memperbaiki keadaan. Bukan Jabir, karena kalau Jabir boleh jadi sekali dua kali dia memulihkan keadaan kita. Tapi kalau Jabbar, berulang kali kita menderita, berulang kali kita luka. Kata Allah, kapanpun engkau menderita dan luka, datanglah kepadaku, aku akan terus memulihkan keadaan. Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha mencukupi dan memperbaiki keadaan hamba. Sahabat-sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Al-Jabbar adalah Allah yang Maha memperbaiki keadaan. Allah yang memulihkan hati seseorang, fisik seseorang. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, menuntut ada yang diberi rezeki. Ar-Rahim, yang Maha penyayang, menuntut ada yang disayangi. Al-Jabbar, yang Maha memulihkan baik penderitaan fisik maupun penderitaan jiwa, berarti menuntut adanya orang yang menderita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal Allah bisa menghalangi kita dari penderitaan fisik maupun hati. Tetapi mengapa tidak dari awal Allah halangi penderitaan itu? Kenapa demikian? Allah sengaja membiarkan penderitaan itu datang dulu kepada kita. Setelah kita mengalami penderitaan, kesedihan, maka kita kemudian akan mendatangi Allah dengan perasaan remuk redam, dengan perasaan sangat menderita. Lalu kita menyebut namanya, mungkin salat malam yang dibarengi dengan remuk redam, perasaan remuk redam, perasaan menderita, membuat kita merasakan manisnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penderitaan yang membuat kita datang kepada Allah, lalu kemudian kita merasakan manisnya ketaatan dan penghambaan saat kita sedang sedih, saat kita sedang menderita, maka itu tidaklah layak disebut penderitaan. Sesungguhnya bencana yang lebih besar dari itu adalah ketika kita mengalami penderitaan, tapi kemudian penderitaan itu tidak membawa kita datang kepada Al-Jabbar. Kenapa demikian? Jika kita menderita lalu tidak datang kepada Al-Jabbar, berarti kita telah tergoda, telah tertipu oleh rayuan setan. Kenapa? Karena saat kita menderita, setan berbisik kepada kita, janganlah engkau datang kepada Allah. Nanti saja datang kepada Allah setelah masalahmu selesai. Engkau datang kepada Allah saat menderita. Kalau engkau datang kepada Allah saat menderita, sesungguhnya engkau orang munafik, kata setan. Datanglah nanti sesudah penderitaanmu selesai. Kenapa setan begitu inginnya menghalangi kita mendatangi Allah di saat kita menderita? Karena setan tahu bahwa di saat kita menderita, di saat kita sedih dan luka, lalu kita mendatangi Allah, setan tahu kita akan merasakan nikmatnya menghambakan diri kepada Allah. Karena itu setan menghalangi kita.
merayu kita untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Al-Jabbar sengaja membiarkan di awal penderitaan itu datang supaya kita merasakan manisnya penghambaan diri kepadanya. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana Allah Al-Jabbar begitu nampak dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah lahir di masa Fir'aun, yang pada saat itu Fir'aun memberikan undang-undang, siapa yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan dibunuh. Apa yang terjadi? Nabi Musa lahir di masa itu. Ibunya merasakan kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Tetapi kemudian ada Allah Al-Jabbar. Apa kata ibunya? Janganlah engkau takut, susuilah dia. Tapi jika engkau masih tetap takut, khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Apa yang dilakukan Allah Al-Jabbar saat itu? Apa yang dilakukan Allah Al-Jabbar saat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Sesungguhnya, kata Allah, aku akan mengembalikannya kepadamu, dan aku akan jadikan dia seorang rasul. Bagaimana seorang ibu yang bukan nabi, bukan juga seorang yang ibu dari seorang, bukanlah seorang nabi, dan dia bukan juga seorang yang disebut secara spesifik kedudukannya, tetapi dia hanyalah ibu bagi Nabi Musa yang saat itu baru dilahirkannya. Janganlah engkau takut dan bersedih, aku akan mengembalikannya kepadamu. Seakan dia mendapatkan ilham itu. Dan betullah, kemudian setelah dihanyutkan, kita tahu singkat ceritanya, bayi itu akhirnya ditemukan oleh kerajaan Fir'aun. Sampai di kerajaan Fir'aun, apa yang terjadi? Nabi Musa yang saat itu masih bayi tidak mau menyusu kepada siapapun. Dia selalu menolak. Hingga saudari dari Nabi Musa itu datang menawarkan orang yang akan menyusui Nabi Musa, dan itu adalah ibunya. Kenapa demikian? Karena Allah adalah Al-Jabbar. Allah ingin mengatakan, jika engkau menderita, jika engkau mengalami luka dan kesedihan serta kesulitan, datanglah kepadaku. Tidak mungkin engkau datang kepadaku lalu aku tidak memberikan jalan keluar kepadamu. Boleh jadi Allah Al-Jabbar memperbaiki keadaan kita tidak langsung, tetapi yang jelas itu pasti akan dia perbaiki keadaannya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif, kita tahu beliau dilempar. Akhirnya beliau kemudian berlari mencari tempat berlindung. Tadi luka, tetapi Nabi mendatangi Al-Jabbar. Kata Nabi SAW, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mengadukan keadaanku ini, ya Allah. Aku mengadu kepadamu, ya Allah. Jika apa yang terjadi ini bukan karena marahmu, murkamu kepadaku, ya Allah, aku tidak peduli. Apa yang terjadi? Di tempat Nabi berlindung, ada seorang tukang kebun yang datang. Setelah ngobrol dengan Nabi, dia kemudian tahu itu adalah seorang Nabi. Apa yang dilakukan oleh tukang kebun ini? Mencium kaki Nabi. Kenapa? Mengobati luka yang tadi Nabi dilempari adalah luka. Tapi karena mendatangi Jabbar yang maha memulihkan keadaan, langsung setelah itu Nabi dicium kakinya untuk menghilangkan rasa sedihnya yang beliau alami. Al-Jabbar maha memperbaiki keadaan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Jabbar, Allah yang maha mengobati luka, memperbaiki keadaan, memulihkan penderitaan. Rasulullah SAW setelah di Taif tadi dilempar dengan batu, lalu kemudian mencari tempat perlindungan di sebuah kebun. Datang seorang anak muda, kemudian memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah berbicara sejenak, orang ini tahu ini adalah Nabi. Apa yang terjadi? Orang ini mencium kaki Nabi. Kenapa penting mencium kaki Nabi ini? Allah ingin memulihkan penderitaannya setelah Nabi ini dilempar dengan batu. Tetapi bukan itu puncak.
bagaimana Al-Jabbar memulihkan penderitaan Nabi. Puncaknya adalah tidak lama kemudian Nabi ini mengalami sebuah peristiwa besar yang saya yakin di dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah orang mengalami sebagaimana yang pernah dialami Nabi. Apa itu? Nabi diundang untuk melakukan sebuah perjalanan, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj adalah jabarnya Allah terhadap hati Nabi yang sedang berduka. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah menjabar, memperbaiki, memulihkan keadaan orang-orang yang mungkin dizolimi, orang-orang yang mungkin khianati? Caranya adalah Allah menghukum orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat itu. Karena itu ada yang mengatakan bahwa Al-Jabbar artinya adalah maha menghukum, seakan sama dengan nama Allah Al-Muntaqim, maha membalas. Ternyata para ulama mengatakan tidak sama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muntaqim, maha membalas, itu konteksnya hanya berkait dengan orang zalim saja. Allah maha menghukum orang zalim. Tetapi Al-Jabbar kaitannya bukan hanya kepada orang zalim, tetapi kepada orang yang dizalimi Allah perbaiki, pulihkan, Allah hibur dia. Bagaimana caranya? Allah hancurkan, Allah hukum orang-orang yang zalim itu. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar nama Allah Al-Jabbar ini membuat orang-orang yang terluka, membuat orang-orang terzalimi akan gembira dan bahagia. Saya ingin mengingatkan, wahai orang-orang yang menzalimi pembantunya, pembantu rumah tangga, janganlah Anda tidur sebelum Anda minta ridho kepada pembantu Anda. Siapa tahu dia malam hari menangis mendatangi Allah Al-Jabbar. Tidakkah Anda takut? Wahai pemilik perusahaan, janganlah Anda menzalimi karyawan Anda dengan memberikan gaji yang tidak layak kepada mereka. Tidakkah Anda khawatir dia datang kepada Allah di tengah malam? Dia mengadu dan menangis kepada Allah, ya Jabbar, ujbur bi khatiri. Wahai Allah yang maha memulihkan, pulihkan keadaan hatiku ini ya Allah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, Allah Al-Jabbar bisa juga berarti tadi menyiksa orang zalim demi membahagiakan orang yang dizalimi. Tapi ingat, nama Allah itu adalah nama yang sempurna. Kadang-kadang Allah menyiksa seseorang juga demi orang ini mendapatkan kenikmatan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah yang sangat inspiratif yang akan membantu kita untuk memahami Allah Al-Jabbar, Allah yang memulihkan keadaan. Ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Ayah ini bukanlah seorang ayah yang soleh, punya sifat mengejek seseorang yang memiliki kekurangan. Suatu hari ayah ini ketika keluar rumah melihat seorang anak yang buta berjalan, kemudian dia mengejeknya dengan menirukan gerak sang anak ini, dan juga berlaku atau bergaya seperti seorang anak yang sedang buta juga. Anak yang buta ini merasa ada yang mengejeknya, terluka hatinya. Allah Al-Jabbar memulihkan, ingin mengobati rasa kesal dan luka anak yang buta ini. Apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian karuniai ayah yang zalim tadi dengan juga seorang anak berikutnya yang juga mengalami kebutaan. Ayah yang bukan seorang yang soleh ini, ketika menghadapi kenyataan anaknya adalah anak yang buta, dia membencinya. Dia tidak ingin berkomunikasi kepadanya. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, hingga suatu hari ketika istrinya mau pergi dengan kedua anaknya yang pertama, ibu ini terpaksa menitipkan anaknya yang buta ini kepada ayahnya yang membenci anaknya yang buta ini. Ketika ibunya telah pergi, istrinya telah pergi, berikut 2 anaknya, ayah ini hanya berdua saja di rumah bersama anaknya yang buta ini. Tiba-tiba sang anak yang buta ini pun berkata kepada ayah, "Ayah, bukankah ini hari Jumat, ayah? Tidakkah engkau membawa aku untuk sholat Jumat ke masjid?" Mendengar anaknya yang buta mengajaknya ke masjid, ayah ini kemudian kaget dan heran. Anak yang buta berpikir untuk ke masjid. Lalu dia bertanya, "Wahai anakku, siapa yang mengajari engkau bahwa engkau harus ke masjid di hari Jumat?"
Lalu anak yang buta ini menjawab, ibu, wahai ayah. Ibu bahkan dialah yang mengantarku untuk sholat Jumat ke masjid dan mengajarkan kepadaku bahwa sholat Jumat bagi seorang pria wajib hukumnya. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di masjid, anak ini, wahai ayah, dengarkanlah bacaan Quranku. Kemudian anak ini membaca surat Al-Kahf. Saat itu ayahnya menangis, dan itu menjadi sebab ayahnya ini kemudian taubat menjadi orang yang soleh dan menjadi orang baik. Kenapa? Allah Al-Jabbar, Allah yang maha memulihkan dan Allah yang maha memperbaiki.